Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Dalam kesempatan sebelumnya, saya sudah membahas mengenai simbah buyut saya yang memiliki keilmuan spiritual, merupakan pelaku spiritual yang akhirnya gen tersebut menurun kepada saya. Dan di kesempatan kali ini, seperti janji saya yang sebelumnya, saya akan membahas mengenai kisah dari buyut Ki Sabrang yang memiliki ilmu spiritual. Kisah ini diceritakan oleh orang-orang tua saya. Dahulu, mbah buyut saya ini memiliki semacam ilmu, kalau dalam ilmu spiritual namanya sivi angin. Jadi mbah buyut saya dahulu kan jualan sapi keluar kota dan lainnya. Lah, ketika jualan agar bisa cepat jalannya itu menggunakan sivi angin. Karena di waktu itu zaman mbah buyut saya belum ada kendaraan semacam ini. Jadinya agar bisa cepat itu menggunakan sivi angin dan beberapa keilmuan lainnya yang diceritakan sama ibu saya. Kemudian keterangan dari ibu saya bahwasanya sebelum meninggal Mbah Buyut Santarci ini berpesan ketika ada masalah apapun nanti manggil Eyang Buyut. Jadi ibu saya ketika saya sakit, itu Mbah Buyut saya itu langsung dipanggil. Tujuannya agar Mbah Buyut secara spiritual, energi spiritualnya datang itu untuk membantu hajatnya. Dan ketika saya sakit ya memang sengaja didatangkan Mbah Buyut saya secara spiritual. Kemudian Mbah Buyut juga berpesan bahwasanya kelak akan ada yang meneruskan keilmuan Eyang Santarci. Dan hal ini terbukti ternyata yang meneruskan keilmuan tersebut akhirnya saya. Padahal cicit dari Mbah Buyut Eyang Santarci ini begitu banyak sekali. Namun karena hal ini petunjuk dari Gusti Allah, ternyata saya yang dipilih untuk meneruskannya. Kemudian saya ini masih ingat, sejak kecil saya itu sudah diajari lelaku tirakatan. Mulai dari latihan olah rasa, kemudian latihan puasa muti, dan beberapa latihan lainnya. Kemudian, selain kebiasaan spiritual, sejak kecil, ketika saya akan tidur, saya itu sudah diajari tata cara doa khusus. Tujuannya apa, Kang? Jenengan kan masih kecil kok sudah diajari hal ini. Yang pertama, Eyang Buyut Santarci kan merupakan pelaku spiritual. Waktu Mbah Buyut ini masih sugeng. Lah, bisa jadi ada energi spiritual yang berada di lingkungan saya itu ternyata tidak baik sama saya. Kurang cocok sama saya. Makanya agar energi tersebut tidak masuk ke dalam tubuh saya, waktu saya akan tidur itu saya masih ingat diajarkan doa ini. Nini among kaki among, sing momong jiwa ragaku. Aku turu jaganen jiwa ragaku. Waktu itu saya tutup dengan bacaan surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hal tersebut saya lakukan setiap harinya. Makanya kisah-kisah tersebut ketika saya besar dan saya ingat, saya masih tulis di kitab ini. Meskipun beberapa kitab itu saya salin di buku yang baru. Karena
waktu itu kan tahun 99 kalau tidak salah. Bukunya itu sampai rusak. Namun karena saya begitu mencintai sama Mbah Buyut saya, kisah-kisah tersebut tetap saya lanjutkan, tetap saya tulis hingga saat ini. Loh Kang, kalau saya pribadi ingin agar anaknya ini bisa dilindungi, itu bagaimana Kang? Lah, kalau keterangan dari Mbah Buyut saya, nanti untuk Anda yang tidak bisa menjalankan tirakat seperti yang saya jalankan, nanti putranya bisa memanfaatkan gelang perlindungan khusus dari saya. Nanti gelang ini yang bisa dipakai di tangan, nanti dimanfaatkan untuk perlindungan. Jadi ketika ada energi negatif ataupun sengkolo dan lainnya bisa disingkirkan sama Gusti Allah dan bala insya Allah akan menjauh. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa ucapan dalam menerangkan kitab saya ini ternyata kok bahasanya kurang sopan dan lainnya. Dan di kesempatan selanjutnya saya akan membahas mengenai masalah kisah saya waktu kecil mengalami bakat spiritual sejak kecil. Nanti ulasan tersebut akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.